Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Seekers, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara kita yang keren banget, yaitu di Nongol, Nongkrong Online bersama pakar-pakar dan ahli-ahli di bidangnya. Dan kali ini kita bersama narasumber yang kece banget tentunya dan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang ilmu hukum, yakni bersama Bapak Dr. Suparji SHMH, yaitu ahli hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo, selamat pagi, Pak Parji. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, Pak Parji ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Parji mungkin bisa menceritakan secara singkat nih Pak kepada Seekers. Jadi sapaan kita Seekers, narasumber audiens kita. Jadi mungkin bisa mengenalkan sedikit nih Pak Parji kepada Seekers. Sehari-hari apa saja dan melakukan kegiatan. Seekers. Yes. Cintai, sehat selalu, nongol selalu, online selalu, tapi tidak lupa untuk produktif selalu. Betul. Bahwa saya sebagai pengamat hukum yang kadang-kala diminta teman-teman pengacara, betul, teman-teman penyidik, teman-teman jaksa untuk memberikan keterangan ahli, belajar hukum. Ya tentunya sebetulnya kita secara tidak sadar belajar hukum itu sejak lahir. Iya. Karena apa? Karena hukum itu kan soal benar dan salah. Iya. Ketika kita lahir diberikan arahan sama orang tua kita tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itulah hukum. Memang secara formal saya Fakultas Hukum S1 di Universitas Diponegoro, kemudian S2 dan S3 di Universitas Indonesia, dan sekarang mengajar di Fakultas Al-Azhar dan pasca sarjana. Dan kadang-kala teman-teman media minta pendapat dan pandangan, ya baik secara media online maupun media cetak maupun media televisi, karena itulah bagian dari pengabdian masyarakat seorang ahli hukum atau seorang sarjana hukum. Oke, Pak Parji, kan tadi Pak Parji cerita panjang nih bahwa background Pak Parji itu dari ilmu hukum ya, tentu S1, S2 bahkan sampai S3. Dan tentu tadi Pak Parji juga sampaikan sejak dini kita itu sudah dikenalkan dengan hukum ya. Misalnya contoh saat kita mau menyeberang, jangan asal menyeberang, lihat kanan kiri dulu orang tua kita. Itu kan secara nggak langsung itu adalah hukum. Kita nggak boleh asal menyeberang. Betul, Pak Parji ya. Nah, menurut Pak Parji dengan pengalaman Pak Parji yang sangat banyak, kemudian segudang pengalaman dan tadi disampaikan pembuka bahwa kita sejak dini ditanamkan mengenai hukum. Menurut Pak Parji, apa sih yang harus ditanamkan bagi generasi muda, terutama Gen Z nih Pak, yang usia-usia saya 20-an, 19, 15-an, itu apa sih yang harus ditanamkan mengenai adanya hukum ini? Gitu Pak Parji. Ya, pertama bahwa Indonesia itu sejak berdiri sampai sekarang itu yang dituangkan dalam konstitusi ya, itu adalah sebagai negara hukum. Para founding fathers menyadari bahwa hukum merupakan satu instrumen yang sangat mendasar untuk tegaknya NKRI ini. Karena melalui hukum itu akan terwujud keadilan, terwujud kepastian, dan terwujud sebuah kemanfaatan. Maka pilar negara kesatuan Indonesia atau sendi-sendi bernegara kita adalah didasarkan pada hukum. Bagi generasi kita sekarang, Gen Z, tentunya harus memahami itu dan kemudian harus mendalami, dan yang utama adalah mengimplementasikan. Betul. Karena kalau sampai tidak tahu hukum, bisa terjerumus, bisa terjebak pada hal-hal yang terlarang, misalnya soal narkoba dan lain sebagainya, atau kemudian bermedia sosial bisa masuk ke bui dan sebagainya. Karena tidak paham hukum. Maka untuk itu secara mandiri atau secara formal, generasi sekarang ini, Gen Z ini tidak boleh mengabaikan masalah hukum. Pembelajaran bisa dilakukan dari bermana-mana saja. Karena saya selalu mengatakan kepada teman-teman mahasiswa, sesungguhnya laboratorium hukum itu adalah apa yang terjadi di dalam masyarakat. Apalagi sekarang dunia yang semakin transparan, media televisi, media online dan sebagainya, sangat banyak sekali. Berbagai macam informasi hukum itu menjadi sangat dominan. Disitulah tempat pembelajaran yang dilakukan oleh generasi-generasi sekarang ini supaya taat hukum, supaya sadar hukum, dan supaya tidak terjerat masalah hukum. Jadi kita mendorong teman-teman Gen Z untuk tidak antipati soal hukum. Jangan dipandang hukum itu hanya untuk menghakimi, tetapi hukum itu adalah untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif dan sebagainya. Karena ada dua teori hukum yang sangat
mendasar atau dua fungsi hukum yang sangat mendasar. Hukum itu sering dikenal sebagai social engineering, sebagai sarana perubahan sosial. Bagaimana mendesain kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dan kedua adalah sebagai sarana social control, sebagai sarana untuk mengontrol perilaku sosial yang salah. Itulah maka mengingat arti penting dari sebuah hukum menjadi keniscayaan Gen Z untuk belajar tentang hukum. Sepakat dengan Pak Panji, Pak, bahwa saat ini Gen Z itu melakukan berbagai tindakan kegiatan itu di media sosial, Pak. Apalagi di era 4.0 sekarang, Gen Z itu dengan akses sekali aja, Pak, dengan satu gadget itu bisa mudah mengakses informasi apa yang dia tahu. Oleh karena itu yang tadi Pak Panji sampaikan bahwa sekarang tuh informasi hukum udah diakses loh. Itu saya sepakat, Pak. Sekarang semua badan-badan publik tuh mulai akuntabilitas. Dia bisa diakses, transparansi. Oleh karena itulah Seekers termasuk Gen Z dimanapun kalian berada, itu penting. Edukasi dan literasi hukum sejak dini agar kalian tahu nih dan agar tidak salah langkah ya, Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Apa? Kemudian apakah masyarakat termasuk Gen Z ini dia itu harus paham akan hukum? Kira-kira itu wajib apa enggak? Dan apakah media apa nih yang menurut Bapak paling cocok untuk Gen Z agar mereka bisa belajar mengenai hukum itu sendiri? Ya, bahwa Gen Z ketika mau belajar hukum sekarang sangat terbuka ya. Berbagai macam informasi di media itu bisa diakses. Di situ selalu ada ya segmen-segmen tentang hukum. Bahkan Gen Z yang generasi yang tidak lepas dari handphone ini, melalui handphone ini bisa belajar masalah hukum. Berbagai rubrik-rubrik hukum di media-media online sangat-sangat terbuka sekali. Ya kan, saya selalu mengatakan kalau kita mau belajar di Google itu apa saja ada. Dan ini sebetulnya potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Gen Z. Dan ini sebetulnya menjadi tantangan bagi seorang dosen, sebagai seorang pengajar, bahwa kalau sekarang ini seorang dosen, seorang pengajar itu hanya mentransformasi pengetahuan, misalnya ilmu hukum saja, maka sesungguhnya itu akan kalah dengan Google. Gitu. Kenapa? Harusnya dosen sama pengajar itu mampu menginspirasi. Jadi tidak sekedar mentransformasi, tidak sekedar mengeksplorasi, tapi adalah menginspirasi. Jadi menanamkan nilai-nilai, menanamkan motivasi tentang hukum itu yang dapat dilakukan oleh seorang dosen. Artinya kalau memang Gen Z mau belajar tentang hukum, selain mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, maka kalau bermaksud mendapatkan nilai, maka sebetulnya dapat melakukan diskusi, FGD, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kalau memang motivasi mau belajar hukum, maka banyak sarana yang bisa dilakukan tergantung dari motivasi Gen Z itu sendiri. Maka berbagai macam fasilitas yang ada, saya selalu menekankan setiap waktu buatlah legacy, buatlah sebuah sejarah bagi Gen Z itu, bahwa semuanya harus berhitung secara kalkulatif tentang produktivitas kita, karena ada sebuah ungkapan yang sangat jelas bahwa satu yang sangat jauh dalam kehidupan kita adalah masa lalu. Artinya apa? Jangan sia-siakan waktu Gen Z itu untuk setiap waktu belajar. Termasuk kemudian belajar hukum. Dan saya sepakat, Pak. Apalagi kan sekarang itu semua media bisa diakses ya. Banyak pilihan-pilihan seperti contoh ada platform YouTube ya, Pak. Kemudian ada media-media sosial, Facebook, Twitter, dan sekarang saya lihat Pak sejumlah lembaga-lembaga pemerintah, baik itu pemerintah ataupun swasta atau mungkin NGO ataupun lembaga edukasi seperti Al-Azhar turut mengedukasi Gen Z via media-media digital ya Pak ya. Inilah menjadi salah satu alasan untuk Gen Z bisa nih belajar lebih dalam lagi ya Pak. Apalagi mengenai melek hukum istilahnya itu Pak ya. Dan Pak ini kan sekarang tuh Gen Z seperti saya juga kan suka terkadang tuh upload Pak di media sosial, konten-konten. Kemudian juga bikin apa Pak kayak semacam prank-prank atau bikin publikasi lah Pak di media sosial kita. Menurut pandangan Bapak ada nggak sih Pak yang harus concern gitu, harus perhatian dan ada poin-poin sebagai Gen Z yang harus kita jaga Pak agar tidak tersandung hukum? Ya, memang sekarang ini sarana aktualisasi diri, sarana eksistensi diri itu sangat terbuka. Media sosial sangat memanjakan kepada Gen Z. Ya, bagaimana hanya dengan jempol saja semuanya bisa dilakukan. Ya, tetapi
bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang tidak kontraproduktif, tetapi benar-benar satu yang produktif. Gitu. Maka bagaimana perbuatan-perbuatan, ya teman-teman, Gen Z dan sebagainya, narasi-narasi yang dituangkan dalam media sosial itu jangan sekedar misalnya baper, jangan sekedar eksistensi, atau jangan sekedar ya ikut-ikutan dan sebagainya, tetapi ada sesuatu value ya Pak, nilai, sesuatu value yang dipegang. Bagaimana kemudian di situ bermaksud memberikan pencerahan kepada publik, bermaksud memberikan inspirasi kepada publik, sehingga apa yang kita tuangkan itu adalah betul-betul memberikan manfaat kepada publik. Ada maknanya Pak ya? Ya, ada makna. Harus diingat, itu adalah ruang publik, bukan ruang privat. Gitu ya. Ketika kita itu adalah ruang publik, di mana publik meskipun kadang-kadang terbatas tergantung followernya, tetapi tetap ada ruang yang dimiliki oleh publik atau fasilitas publik yang dimanfaatkan, jangan menggunakan untuk kepentingan privat gitu loh, karena itu tidak proporsional. Oleh karenanya, kalau bermaksud menyampaikan sebuah narasi di ruang-ruang media sosial tadi itu, berpikirlah untuk kepentingan publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berpikirlah tentang implikasinya, apakah ini positif, apakah ini negatif, atau kemudian memang ini sebetulnya tidak ada gunanya sama sekali, kan gitu. Dan yang ketiga juga yang sangat penting adalah hal dipikirkan jangan sampai berdampak kepada masalah hukum. Misalnya malah terjerat soal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kemudian penyampaian sebuah berita atau gambar yang bermada misalnya asusila dan sebagainya, karena sudah banyak fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana orang berurusan masalah hukum gara-gara media sosial. Jadi ini harus menjadi perhatian kepada Gen Z agar benar-benar memanfaatkan kebebasan di dalam media sosial itu, berpikir kepada nasib orang lain, berpikir pada nasib dirinya sendiri, dan berpikir tentang implikasi hukumnya. Gitu. Saya sepakat Pak, apalagi kan media sosial ini bisa diakses oleh siapapun, bukan ruang private yang Bapak sampaikan tadi. Jadi inilah pentingnya Seekers untuk kita bisa mengetahui nih seperti apa sih apa yang ingin kita sampaikan kepada publik kita, gitu Pak ya. Hindari hal-hal tadi, hindari perbuatan-perbuatan negatif, pengujaran-pengujaran negatif yang justru akan menjadi backfire Pak ya, untuk diri sendiri. Karena itu bisa berbahaya, Seekers. Itu bisa menjadi turn back kepada Seekers dan bisa menjadi kasus ataupun yang bisa terjerat hukum. Seperti itu ya Pak. Pak, ini kalau kita ngebahas Gen Z, itu terkadang ada aja Gen Z ataupun orang-orang yang dia itu megalomania Pak. Atau disebutnya itu dia punya followers banyak, kemudian dia merasa punya power, kemudian dia berani mengambil tindakan-tindakan yang justru berbahaya dan bisa terjerat hukum Pak. Bahkan di tahun 2021 aja Pak, ada sejumlah Gen Z, tokoh-tokoh muda gitu, dia terjerat kasus hukum Pak. Nah, menurut pandangan Pak Parji, apakah ini murni karena minimnya literasi hukum atau justru karena kurang kuatnya payung hukum kita mengenai di media sosial itu? Silakan Pak Parji. Saya kira ada beberapa faktor penyebabkan. Pertama, bahwa yang bersangkutan Gen Z atau kemudian siapa yang eksis di media sosial itu, ketika menyampaikan narasinya itu tidak menyadari akan implikasinya, karena memang dia tidak sadar ternyata itu adalah punya masalah hukum. Atau kemudian yang kedua, bahwa yang bersangkutan memang ada kesengajaan gitu ya, ketika menyampaikan sesuatu itu bermaksud tendensius pada kelompok tertentu atau orang tertentu dan sebagainya, sehingga dia juga sudah berhitung tentang kemungkinan itu yang terjadi, misalnya sebagai bagian misalnya untuk menyerang, bagian untuk mendelegitimasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu berdampak juga secara hukum. Atau kemudian yang ketiga adalah juga karena faktor misalnya ketidaktahuan soal hukum, karena yang bersangkutan mungkin tidak peduli tentang hukum itu, tetapi sebetulnya kalau secara normatif, secara aturan bahwa hukum sudah dicantumkan di berita negara, maka kemudian publik, warga negara adalah dianggap tahu hukum, itulah yang disebut dengan asas fiksi hukum. Jadi tidak bisa kemudian alasan tidak tahu tentang hukum. Atau kemudian juga karena faktor bahwa memang ada persoalan-persoalan yang kadangkala
membumbui tentang masalah hukum itu sehingga kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu berdampak soal hukum. Kemudian kalau kita bertanya tentang soal tegaknya hukum, apakah ini soal aturan yang kurang atau apa? Dari sisi aturan memang ada faktor, misalnya masih abu-abu, masih kurang jelas dan sebagainya. Tetapi terlepas dari itu adalah sangat tergantung dari aparaturnya dan budaya hukum di masyarakat. Betul. Karena hukum adalah sebuah sistem di mana ada substansi, ada aparatur, ada kemudian legal culture-nya. Yes. Maka dua hal ini sangat dominan. Aturan sebaik mungkin, kalau budaya hukumnya tidak baik, ya aparaturnya tidak baik, maka hukum menjadi juga tidak baik. Oleh karenanya, tiga-tiganya secara sistemik, secara integratif harus baik dan benar semuanya. Jadi melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini lebih karena faktor subjektif dari yang bersangkutan ketika menarasikan itu tidak berhitung terhadap implikasi hukumnya, juga karena faktor yang kemudian aparatur sendiri, misalnya ada opini publik yang mendorong kemudian adanya penegakan hukum kepada seseorang karena yang memang ada narasi berpotensi persoalan hukum tadi itu. Betul, Pak. Jadi Pak, dapat disimpulkan bahwa para tokoh-tokoh ini dia tidak memberikan implikasi ke depannya, Pak ya. Yeah. Bahwa mereka ngupload tapi tidak mempertimbangkan bahwa itu bisa menjadi backfire tadi, Pak ya. Betul. Itu berbahaya, Pak. Berbahaya gitu. Betul. Nah, Pak, terkait itu, Pak, menyikapi kasus-kasus yang menjerat tokoh-tokoh ini ataupun influencer, apakah sebenarnya, Pak, generasi muda Gen Z seperti saya itu seharusnya bisa menjadi pionir atau mungkin yang paling berperan untuk mengedukasi hukum ke sesama Gen Z? Itulah yang diharapkan, ya. Gen Z itu, ya, bagaimana kemudian menjadi inspirator, ya, menjadi pionir-pionir untuk menciptakan sebuah media sosial yang beradab, gitu ya. Media sosial yang benar-benar bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi keadilan, bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi sekali lagi harus ada sebuah kesadaran yang otentik di kalangan generasi Gen Z bahwa ada sebuah tantangan yang sangat terbuka bagaimana memanfaatkan, ya, ruang publik di media sosial ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul. Jangan sekedar untuk kepentingan eksistensi dirinya. Saya sering mengkritik apa gunanya kalau kemudian sekedar bertwitter, berinstagram untuk urusan-urusan privat saja. Maka kemudian itu akan mengganggu publik, tidak memberikan manfaat kepada publik. Jadi harapan saya adalah kepada seekers, kepada Gen Z, jadikanlah, ya, ruang-ruang publik, ruang-ruang media sosial itu bagian selain untuk eksistensi, tapi juga bagian untuk berkontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara, di mana menjadi inspirator, menjadi pionir, menjadi motivator, karena itulah sebetulnya yang ditunggu masyarakat. Betul. Oke, Pak, dan ini pertanyaan terakhir Pak Parji pada sesi hari ini, bahwa Gen Z itu intinya mereka harus melek akan hukum, harus ibaratnya paham nih edukasi hukum agar nggak salah langkah. Kalau dilihat dari helikopter view, Pak, kira-kira peran-peran lembaga edukasi seperti Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Indonesia yang punya fakultas hukum, Pak, dan juga lembaga-lembaga lainnya, kira-kira apa sih, Pak, yang harus dilakukan kepada Gen Z ini agar ibaratnya edukasi dari medsos dapat, dari lembaga-lembaga edukasi seperti Al-Azhar tuh dapat juga? Saya kira memang lembaga pendidikan formal hukum, ya, itu harus memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab agar peduli terhadap Gen Z itu, melakukan literasi, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada Gen Z berkaitan dengan soal hukum, agar, ya, tidak ada lagi, ya, Gen Z yang terjebak masalah hukum. Karena tentunya ini adalah sebuah ironi, ini ada sebuah keprihatinan kita ketika generasi-generasi itu yang sebetulnya bermaksud baik, tetapi karena ketidaktahuan masalah hukum, maka kemudian berdampak kepada jeruji, atau kemudian akhirnya menjadi warga dibui. Karena itu adalah sangat-sangat kita hindarkan. Oleh karenanya, lembaga pendidikan hukum memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan para Gen Z agar bermedia sosial itu benar-benar beradab, benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lepas dari masalah-masalah hukum, atau kemudian tidak menyebabkan masalah hukum yang terjadi di masa yang akan datang. Karena sungguh sesuatu yang ironi kalau itu terjadi. Gitu. Oke, Pak. Nah, ini Pak, for the closing statement, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk seekers dan anak muda
yang menyaksikan video pada hari ini. Silakan Pak Parji. Ya, saya kira para seekers, saya harap betul bahwa saudara dilahirkan pada situasi yang sangat penuh dengan tantangan. Tetapi jangan kemudian kita menyerah dengan keadaan, larut dengan keadaan, tetapi bagaimana kita mewarnai keadaan ini dengan prestasi-prestasi yang positif, dan sarana kita untuk beraktualisasi diri sangat banyak, sangat tersedia di publik. Maka untuk itu gunakan sebaik mungkin. Jadilah Gen Z yang mampu memberikan legacy bagi kehidupan berbangsa dan negara. Jadilah generasi yang tidak kalah dengan generasi-generasi sebelumnya. Tunjukkan keunggulan-keunggulan komparatifmu, tunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, dan negeri ini, bumi pertiwi ini sangat menunggu prestasi, sangat menunggu kontribusi dari Gen Z, dari teman-teman semuanya, dari para seeker-seeker semuanya. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan kehati-hatian, dengan kecermatan, maka negeri ini akan menjadi lebih baik di bawah kendali para Gen Z, demi terwujudnya keadilan, demi terwujudnya kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Oke, siap. Pak Parji, sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya, dengan Seekers dan Gen Z yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia menyaksikan nih Pak Parji. Dan tentu semoga pesan-pesan yang disampaikan Pak Parji ini bisa mengedukasi dan menyampaikan kepada Gen Z agar mereka lebih aware Pak. Karena kalau mereka nggak aware terhadap hukum, itu seperti Bapak sampaikan bisa jadi backfire ya Pak. Bisa kembali menjadi dampak negatif kepada diri mereka masing-masing. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Parji. Dan tentu Seekers, jangan lupa untuk menyaksikan video-video nongol lainnya. Tentu kita masih banyak simak berbagai informasi, edukasi, dan keseruan tentunya di Nongol Nongkrong Online. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia, follow Instagram, Twitter, dan berbagai media sosial Universitas Al-Azhar Indonesia lainnya agar bisa menyimak nih informasi-informasi penting, edukatif, dan informatif lainnya mengenai pendidikan dan juga termasuk hukum yang kita bicarakan di hari ini. Oke, Seekers, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silakan minum, Prof.